berkumpul dan bertemu secara online ya, pada kegiatan uji publik standar pelayanan di Fakultas Pertanian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW hingga yaumil akhir nanti. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor bidang kerjasama, bidang perencanaan, humas dan kerjasama, Profesor Yudi Firmanul Arifin. Terima kasih juga kepada Ibu Kabak Kerjasama dan Humas OLM. Kemudian terima kasih kepada para wakil dekan di Fakultas Pertanian. Terima kasih kepada Kabak dan Kasubag di lingkungan Fakultas Pertanian. Juga terima kasih kepada Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua BEM ya, Fakultas Pertanian, tadi sudah bergabung. Kemudian kita juga sangat apresiasi dan berterima kasih sekali kepada stakeholder kita, Pak Muhammad Saleh dari Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa di Banjarbaru yang juga sudah bergabung. Kemudian Pak Rudianur dari PT Arupmin ya, Indonesia yang alhamdulillah juga bisa bergabung pada hari ini. Kemudian juga stakeholder yang lain adalah Bapak Gusti Rahmatullah dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar. Hari ini kita akan melaksanakan uji publik standar pelayanan publik di Fakultas Pertanian OLM yang merupakan bagian dari zona integritas Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama-tama nanti kami mintakan kepada Bapak Wakil Rektor 4, Prof. Yudi untuk memberikan arahan dan sekaligus nanti mungkin membuka acara uji publik pada hari ini. Kemudian acara akan dilanjutkan nanti dengan presentasi oleh Pak Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Insinyur Bambang Joko Priyatmadi MP, tentang standar pelayanan publik yang ada di Fakultas Pertanian. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk mendengarkan masukan ataupun saran tentang standar pelayanan publik yang ada di Fakultas Pertanian. Baik, kita langsung saja menuju ke sesi yang pertama, yaitu arahan atau masukan dan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Prof. Yudi, kami persilakan, Prof. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, mitra atau stakeholder dari Fakultas Pertanian yang berkenan hadir pada kesempatan pertemuan uji publik secara virtual pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul walaupun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaum yang akhir. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sambutan arahan begitu ya mengenai uji publik ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita membaca ya di dalam Permen Pan RB nomor 10 tahun 2019, salah satu bagian yang penting dari situ yang termasuk dalam
komponen pengungkit istilahnya begitu ya di dalam reformasi birokrasi itu adalah pelayanan publik ya, pelayanan publik. Jadi harapannya memang ke depan kita bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang bisa memuaskan customer kita, bisa memuaskan stakeholder kita gitu ya di dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Ya, jadi intinya adalah bahwa kita menginginkan pelayanan yang kita berikan itu bisa cepat ya dan bisa memuaskan mereka. Nah, untuk itulah kita harus membuat suatu yang namanya dengan SPP ya atau standar pelayanan publik. Nah, di dalam standar pelayanan publik itu ada tahapan-tahapan, ada step-step yang harus dilewati begitu ya ketika stakeholder kita itu memohon informasi, memohon pelayanan ya. Misalkan contoh saja ya, ketika dia mau melakukan legalisir ijazah misalkan. Apa sih sebenarnya yang harus mereka persiapkan, apa yang bisa mereka siapkan, kemudian berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk pelayanan tersebut, kemudian jam pelayanannya itu jam berapa saja sampai jam berapa itu ya, jam berapa mulai, jam berapa berakhirnya, kemudian dipungut biaya atau tidak. Nah, itu harus tercantum semua di situ. Kalau misalkan elektronik, apakah elektronik ataukah dia bisa hard copy. Nah, itu juga harus dicantumkan di situ. Sehingga stakeholder kita atau pemohon atau dalam hal ini alumni ya misalkan, itu tahu apa sih yang harus dia persiapkan. Kemudian tentu saja kan orang tidak mau membuang-buang waktu ya. Dia ingin pelayanannya itu tepat ya, tepat dan cepat gitu ya sebenarnya itu. Nah, disitulah tersusun di dalam standar pelayanan itu apa saja yang harus dilakukan sampai akhirnya mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Jadi itu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan standar pelayanan gitu ya. Jadi untuk itu setiap standar pelayanan yang kita buat itu harus diuji publikkan. Maksudnya uji publik di sini adalah publik itu harus mengetahui, harus tahu apa prosedurnya, apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian dia bisa memberikan masukan kira-kira yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana yang perlu sarankan oleh mereka. Karena apa? Karena misalkan kita bisa aja menyantumkan di situ durasi pelaksanaannya itu misalkan 5 hari. Nah, bisa saja publik mengatakan bahwa itu terlalu lama, misalkan seperti itu ya. Mungkin bisa 3 hari saja misalkan. Nah, ini adalah maksudnya dari uji publik itu. Jadi kita meminta kepada publik untuk memberikan masukan, saran itu ya, perbaikan di dalam penyusunan standar pelayanan yang kita buat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa standar pelayanan publik itu sifatnya dinamis. Jadi dia dinamis, bukan statis ya, artinya tidak bisa berubah-ubah. Dia bisa dirubah ya, bisa dirubah misalkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan sesuai dengan perkembangan ternyata misalkan standar yang kita buat itu terlalu rumit ya, terlalu panjang ataupun bisa juga durasinya terlalu lama. Jadi bisa terjadi perbaikan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian maksud dilakukannya uji publik pada hari ini begitu ya. Kemudian yang berikutnya standar pelayanan itu pelayanan itu harapannya kita ke depan itu dilakukan secara online. Itu harapannya ya, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Karena apa? Karena sekarang orang tidak terlalu ingin lagi begitu ya, bahwa datang atau secara offline gitu ya. Orang pengennya adalah dimanapun dia berada, dia bisa mengusulkan untuk melakukan minta pelayanan. Itu sebenarnya yang diinginkan begitu ya.
Kemudian yang perlu kami sampaikan selain masalah inovasi begitu ya, juga SDM. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan pelayanan yang baik itu juga harus tersedia SDM yang baik. SDM yang baik. Mohon maaf Pak, suara bising Pak. Pak Sultan tolong dimatikan Pak. Oke. Apa tadi? Saya sampai mana tadi ya? Jadi begini, untuk melakukan pelayanan itu, jadi perlu SDM yang baik, ya SDM yang bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Jadi kalau kita mendapatkan SDM yang kurang baik, itu pelayanannya saya yakin juga pasti kurang baik. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, nanti pohon disiapkan juga SDM yang baik di dalam pelayanan. Karena apa? Karena pelayanan itu perlu keramahan, ya, perlu kecepatan, dan perlu konsistensi. Jadi terkadang misalkan kita dimohon pelayanan, kemudian yang memberikan pelayanan itu tidak ramah, ya, tidak berada di tempat, misalkan ya, atau misalkan dia terlalu lambat mengerjakannya, itu juga berpengaruh sekali terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan juga masalah SDM, ya. Jadi pelayanan yang baik itu dengan SDM yang tidak baik ya akan menghasilkan pelayanan yang kurang bagus, ya. Malah ada beberapa, sebenarnya saya pernah melihat di beberapa lembaga, ya, itu memberikan reward dan punishment kepada SDM yang memberikan pelayanan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya standar pelayanan yang baik, ya, tetapi juga SDM yang menjalankan juga harus orang yang kompeten, ya. Jadi harapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu sebenarnya yang penting, ya, yang penting sekali di dalam pelayanan yang prima, ya, kita sebut saja pelayanan yang prima, ya, karena di dalam zona integritas itu salah satu yang terpenting itu adalah pelayanan. Memang intinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di zona integritas itu, ya, output yang dihasilkan sebenarnya itu pelayanan yang prima sebenarnya. Jadi mungkin dulunya kita tidak terlalu bagus, ya, memberikan pelayanan, nah sekarang harus memberikan pelayanan yang terbaik begitu, ya, untuk customer kita, untuk stakeholder kita, ya, atau untuk mahasiswa kita, ya, seperti itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa lihat nanti presentasinya begitu, ya, mungkin bisa kita kritisi standar yang dibuat, ya. Kemudian kita memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran apa seharusnya yang diperbaiki dari presentasi yang atau standar pelayanan publik yang dibuat. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Kemudian tadi diminta untuk sekaligus membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara uji publik standar pelayanan publik, ya, pada hari ini secara di Fakultas Pertanian Universitas Muhammad secara resmi dinyatakan dibuka. Oke, Pak Saidi, saya silakan kembali Pak ke Pak Saidi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Yudi atas arahan dan sambutannya dan juga sekaligus membuka kegiatan hari ini. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu presentasi tentang standar pelayanan publik di Fakultas Pertanian yang akan langsung disampaikan oleh Pak Dekan Fakultas Pertanian kepada Dr. Insinyur Bambang Joko Priyatmadi, MP, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Saidi atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan Pak Saidi adalah Ketua UPKH Fakultas Pertanian ULN. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak WR4, yang kami hormati Kabak Kerjasama dan Humas ULM, yang kami hormati Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian, Ketua Jurusan, Koordinator Studi, Kabak, Kasubag, Ketua dan anggota OPKH di lingkungan Fakultas Pertanian. Yang kami hormati juga hadir Ketua BEM, yang kami hormati stakeholder. Di sini ada kakak kami Pak Muhammad Saleh, kemudian rekan-rekan dari Dinas Peternakan yang diwakili oleh Gusti Rahmatullah, dan dari PT Arukmin Bapak Rudin. Izinkan saya akan menyampaikan standar pelayanan publik yang akan kami jalankan di tahun 2020 ini dan seterusnya. Kami ingin menyampaikan bahwa ULM itu termasuk perguruan tinggi negeri yang sedang membangun zona integritas. Jadi dari 14 PTN, ULM termasuk. Nah, karena itu Fakultas Pertanian sebagai unit kerja, kami mendukung zona integritas ini dengan harapan ya nanti akan terwujud WBK WBBM, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bebas melayani. Tadi sudah dari pengarahan WR4 kita dibuktikan dengan layanan yang baik, dan juga nanti dinamisnya nanti ada feedback dari publik dan akan ada perbaikan. Mungkin lanjut next. Sebagai komitmen untuk menuju WBK dan WBBM, tentu kami mempersiapkan diri. Kami membentuk OPKH, kemudian juga di support oleh tim IT, karena tadi sudah disampaikan oleh WR4, tanpa SDM memang agak sulit kita memberikan pelayanan yang baik, prima. Nah, ini dari tim OPKH yang dipimpin Pak Saidi, merekrut orang-orang muda di Fakultas Pertanian yang siap mendukung pembentukan zona integritas. Nah, ini memang ketetapannya sudah sesuai dengan surat Dirjen Dikti bahwa kita termasuk dari 14 perguruan tinggi yang ingin mewujudkan zona integritas. Kita lihat perguruan tinggi apa saja. Coba next ya slide-nya. Ada perguruan tinggi besar sebetulnya ya, tapi kita masuk di dalam 14 PTN untuk mewujudkan aksi zona integritas. Nah, ini ada 14, salah satunya yang nomor 12, Universitas Lamongan Purat. Oke, lanjut. Nah, sudah kami nyatakan kami berkomitmen untuk menjadi zona integritas ULM. Nah, adapun untuk tahun 2020 ini ada 6 layanan Fakultas Pertanian yang dapat kami berikan secara publik, yaitu legalisir ijazah, legalisir transkrip akademik, legalisir akreditasi program studi, surat keterangan mahasiswa, ini biasanya orang tua membutuhkan, kemudian surat keterangan pengganti transkrip akademik, kadang-kadang hilang.
transfer akademiknya hilang. Kemudian yang banyak adalah banyak juga yang meminta permintaan tenaga ahli. Ya. Lanjut. Nah, kami menyatakan memakai pelayanan ya, bahwa kalau Universitas Salam Mangkurat memang ada maklumat tentang pelayanan ini sejak tahun 2008. Nah, selanjutnya kami melalui SK ya, SK maklumat, yang next ya, SK maklumat bahwa Fakultas Pertanian akan melaksanakan uji publik. Nah, berikut nanti akan kami sajikan. Slide berikutnya adalah layanan publik ya, layanan publik yang 6, sementara ini 6 layanan ya, dan harapan PAWR 4 nanti pada akhirnya dalam bentuk online ya. Mungkin bisa ditayangkan ya. Nah, jadi ini adalah SK maklumat ya, SK maklumat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan ke-6 standar layanan publik itu. Kami coba tayangannya, standar pelayanan publik. Nah, ini yang pertama adalah standar pelayanan legalisir ijazah. Di dalam standar ini, yang pertama adalah proses penyampaian pelayanan yang dikenal dengan service delivery. Nah, ini yang pertama syaratnya apa? Nah, ini fotokopi identitas untuk legalisir ijazah. Kemudian sistem, mekanisme, dan prosedur. Ya, pertama mengajukan permohonan legalisir ijazah ke subbagian akademik, mengisi formulir permohonan, menyerahkan berkas legalisir ijazah, petugas informasi menerima dan mencatat permohonan legalisir ijazah, kemudian petugas informasi memberikan tanda bukti dan nomor permohonan legalisir ijazah, petugas informasi melakukan verifikasi fotokopi ijazah. Yang ketujuh, berkas yang telah terverifikasi diparap oleh kepala subbagian akademik dan selanjutnya disahkan oleh wakil dekan akademik. Yang kedelapan, pengambilan legalisir ijazah oleh alumni. Yang 9, pelayanan sesuai dengan jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 12. Kita lanjut ke jam 13 sampai 15.30. Dan jangka waktu pelayanan paling lama 10 hari kerja. Nah, biayanya atau tarif, kalau kopi dikenakan biaya, kalau meminta dokumen hard copy dikenakan biaya penggandaan sesuai tarif. Kemudian apa nama produk layanannya adalah dokumen legalisir ijazah. Dan kemudian penanganan pengaduan saran dan masukan itu dialamatkan kepada alamat yang tersebut ya di Fakultas Pertanian maupun pengaduan melalui telepon dan email. Nah, selanjutnya pada bagian kedua adalah proses pengelolaan layanan internal organisasi yang dikenal dengan manufacturing. Nah, ini yang pertama harus lihat dasar hukumnya, tentu saja adalah Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008, kemudian Peraturan Mendikbud tahun 2016 itu, dan Keputusan Rektor nomor 1450. Nah, sarana yang disediakan tentu saja ruang kantor, meja kursi, AC, lemari, kotak saran, komputer, printer, telepon, faksimile, jaringan internet, alat tulis kantor, dan jam. Kemudian bagaimana dengan kompetensi pelaksana? Nah, ini tentu tadi sudah dijelaskan harus siap dengan SDM yang handal, maka ini adalah SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, kalau bisa menguasai bahasa asing dan mampu bekerja di bawah tekanan.
Kemudian SDM yang memiliki pemahaman tentang pelayanan informasi publik. Lalu mengenai pengawasan internal, ini adalah atasan langsung, pengawasan dari atasan langsung, kemudian dilakukan sistem pengawasan internal dan pengawasan fungsional oleh pimpinan, dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten dalam pemberian teguran dan sanksi. Kemudian jumlah pelaksana tentu saja, yang pertama customer service-nya 1 orang, resepsionis 1 orang, tenaga administrasi 1 orang, satuan pengamanan 1 orang, atasan PPID pelaksana 1 orang, PPID pelaksana 1 orang, petugas informasi PPID pelaksana 1 orang. Nah, jaminan pelayanan, nah ini layanan kami janjikan diberikan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu. Kemudian pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan. Kemudian jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah jaminan bahwa keselamatan dan kerahasiaan data, jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data, dan jaminan keakuratan data. Kemudian tentu saja yang terakhir, dinamis tadi diarahkan oleh R4, ada evaluasi kinerja pelaksana. Nanti ada evaluasi penerapan standar pelayanan yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan pelayanan. Ini standar publik yang pertama, legalisir ijazah. Berikutnya adalah yang kedua, standar pelayanan legalisir transkrip. Prosesnya sama seperti dengan legalisir ijazah, jadi ini bisa skip, terus aja sama. Dokumen yang dihasilkan adalah legalisir transkrip akademik. Nah, kemudian manufacturing-nya juga sama, dan evaluasinya sampai dengan evaluasi. Untuk standar publik yang kedua. Kemudian standar publik yang ketiga adalah layanan legalisir akreditasi program studi. Nah, ini juga masih sama ya, bahwa syaratnya fotokopi identitas, sistem, jangka waktu, kemudian tidak dikenakan dipungut biaya. Lalu produknya yang namanya dokumen legalisir akreditasi program studi. Selanjutnya sama ya, pengaduan dan mekanisme yang kedua adalah manufacturing-nya juga kurang lebih sama dengan yang tersebut di atas. Nah, kami akan melanjutkan ke standar publik yang keempat, yaitu standar pelayanan surat keterangan mahasiswa. Nah, ini agak berbeda dengan standar yang jelas. Persyaratannya adalah fotokopi kartu mahasiswa, kemudian berkas terkait pekerjaan orang tua mahasiswa, ya. Jadi apakah dia PNS TNI Polri, apakah pensiunan PNS TNI Polri, atau dari karyawan perusahaan. Jadi ada berbeda dengan layanan yang terdahulu. Sistem mekanismenya sebagai berikut. Mohon, ini orang tua atau mahasiswa mengisi formulir permohonan dan menyerahkan lampiran yang diperlukan di subbagian kemahasiswaan dan alumni. Kemudian petugas menerima formulir permohonan dan lampiran dan melakukan pencatatan. Petugas melakukan verifikasi berkas. Petugas membuat surat keterangan yang dimaksud. Surat keterangan diparaf oleh kepala subbagian, kemahasiswaan dan alumni, selanjutnya disahkan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Yang keenam, petugas memberikan penomoran dan stempel serta mencatat nomor surat dalam agenda. Ketujuh, pengambilan surat keterangan di subbagian kemahasiswaan dan alumni. Nah, waktu layanan sama dengan standar pelayanan terdahulu. Jangka waktu pelayanan adalah paling lama 3 hari kerja. Ya, tanpa permohonan tidak dipungut biaya. Nah, kemudian produk pelayanan adalah dokumen surat keterangan mahasiswa. Sama dengan yang terdahulu, juga ada penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Kemudian untuk manufacturing, lanjut ya.
dasar hukum sama, kemudian sarana prasarana juga sama seperti standar terdahulu. Lanjut, kemudian kompetensi pelaksanaan, nah ini sama, harus membutuhkan SDM yang kompeten. Kemudian pengawasan internal sama seperti yang saya jelaskan yang pertama, jumlah pelaksananya masih sama. Unsur-unsurnya ini adalah sampai dengan pelaksanaan kerja, pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan. Jadi ada evaluasinya sama 1 tahun sekali. Nah ini untuk standar pelayanan keterangan mahasiswa ya. Nah lanjut yang ke-5 adalah surat pelayanan keterangan pengganti transkrip. Tentu saja ini mirip saja dengan standar pelayanan legalisir transkrip. Lanjut ya, mungkin bisa kita lewatkan yang ini sama dengan standar sebelumnya. Dan yang terakhir, yang ke-6 adalah standar permintaan tenaga ahli. Jadi standar pelayanan permintaan tenaga ahli. Nah ini persyaratannya adalah ada surat resmi dari permintaan tenaga kerja dari stakeholder ya, yang ditujukan kepada dekan Fakultas Pertanian. Kemudian sistem, mekanisme, dan prosedurnya mengajukan permohonan resmi tenaga ahli ke dekan Fakultas Pertanian. Kemudian permohonan nomor 2, permohonan didokumentasikan dalam sistem dokumentasi fakultas, dan pimpinan fakultas menetapkan tenaga ahlinya yang diminta itu seperti apa, kompetensinya. Lalu yang terakhir Kabak TU, yang ketiga yang Kabak TU menerima disposisi pimpinan fakultas untuk memproses surat balasan permintaan tersebut yang telah diparaf oleh Kabak TU dan wakil dekan bidang akademik, yang selanjutnya nanti ditandatangani oleh pimpinan fakultas. Nah, pelayanan dilaksanakan pada jam kerja sebagaimana standar pelayanan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jangka waktu pelayanannya adalah paling lama 10 hari kerja. Kemudian permohonan tidak dipungut biaya. Nah, produk pelayanan ada dinamakan dengan dokumen penetapan tenaga ahli. Kemudian juga tetap ada mekanisme untuk pengaduan saran dan masukan dengan alamat sama seperti standar pelayanan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah next, manufacturing. Manufacturing ini dasar hukumnya sama, kemudian sarana prasarana seperti yang terdahulu, standar terdahulu, kompetensi, pengawasan internal, dan jumlah pelaksana, serta jaminan pelayanan sampai ke evaluasi kinerja pelaksanaan sama untuk manufacturing. Nah itu adalah 6 standar pelayanan publik yang akan uji publikan ini pada tahun 2020 ini. Kami ada standar, mungkin nanti akan meningkat lagi di standar berikutnya. Nah ini sebetulnya di ini nanti ada pernyataan kami bahwa nanti ada maklumat ya. Tadi kan maklumat rektor, nanti di berikutnya adalah maklumat dekan Fakultas Pertanian. Seperti itu 6 standar tersebut. Nah, tadi disebutkan diharapkan kata WR4 itu pelayanan itu dalam bentuk online. Nah, kami sudah, tim UPKH sudah mulai merancang sistem online. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pelayanan secara online. Nah, untuk itu saya mintakan tim UPKH untuk menyampaikan contoh pelayanan secara online. Sebenarnya ini masih offline, tapi dalam waktu yang tidak lama 6 layanan ini akan disajikan online. Kami persilahkan kepada tim UPKH.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panduan pengisian sistem layanan alumni Fakultas Pertanian ULM. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, layanan alumni ini adalah salah satu sistem publik dari Fakultas ULM yang melayani legalisir ijazah, kemudian legalisir transkrip, dan sertifikat akreditasi program studi. Nah, ini sudah dilakukan secara online, jadi silakan masuk pada halaman Paperta ULM ASI-ID atau pada mesin pencarian Google ketik Fakultas Pertanian ULM, maka nanti pencarian pertamanya adalah Paperta ULM ASI-ID. Nah, ketika Anda sudah mengakses, ini adalah homepage yang bisa Anda lihat. Kemudian Anda scroll ke bagian bawah, nanti Anda akan menemukan layanan publik fakultas yang terdiri atas layanan alumni, surat keterangan aktif mahasiswa, surat keterangan pengganti ijazah atau transkrip, pendaftaran yudisium, dan permintaan tenaga ahli. Di sini saya akan mencontohkan salah satu layanan publik, yaitu layanan alumni. Nanti Anda klik pada layanan alumni. Nah, page yang akan terlihat di new tab Anda itu adalah selamat datang di sistem informasi layanan alumni. Di sini Anda diminta untuk login, atau misalnya belum pernah login sama sekali, maka Anda melakukan pendaftaran di sini, yang ada kata di sini. Dokumen yang harus disiapkan yaitu adalah KTP, scan ijazah, dan transkrip dalam bentuk JPEG atau PNG, PDF kapasitasnya PMA5 MB. Ketika Anda mengklik di sini, akan terlihat form, nama lengkap, NIK, password, dan nomor WhatsApp. Silakan tulis nama lengkap sesuai data di KTP Anda dan NIK-nya, kemudian password yang terdiri atas kombinasi huruf dan angka, kemudian WhatsApp yang aktif, itu untuk korespondensi dengan admin dari sistem informasi ini. Jadi ketika Anda selesai berhasil registrasi pada halaman ini, maka akan ada notifikasi pada nomor WhatsApp Anda. Berarti menandakan bahwa Anda telah sukses melakukan pendaftaran. Kemudian ketika Anda sudah memasukkan semuanya, klik simpan. Di sini nanti Anda akan dikembalikan ke halaman login, masukkan username dan password. Username-nya panik yang tadi Anda daftarkan, juga passwordnya, kemudian login. Pada halaman ini juga Anda bisa memonitor jumlah layanan yang diajukan dan statusnya pada bagian bawah sini. Ada permintaan ijazah, berapa jumlahnya, kemudian tahap prosesnya berapa, selesainya berapa, dan diambil atau dikirim jumlahnya berapa. Jadi kita bisa melihat kreditnya, jumlah layanan, jumlah user yang mengajukan layanan pada fasilitas ini. Ketika Anda berhasil login, ini adalah home yang terlihat, yaitu data diri dari user. Silakan isi data dengan lengkap dan benar. Ketidaksesuaian data dengan dokumen yang dilampirkan nanti akan berpotensi pengajuan untuk legalisir ijazah, transkrip, maupun sertifikat akreditasi prodi Anda bisa ditolak. Nah, ada nomor, NIK, nama, alamat, email, HP, password, program studi angkatan, nomor ijazah, dan juga tanggal ijazah. Kemudian nanti ada unggah ijazah dan transkrip. Jadi disiapkan file pada browser komputer Anda. Untuk pengisian alamat, mohon untuk melengkapi sedetail mungkin hingga kelurahan dan kecamatan. Karena alamat ini akan menjadi opsi pengiriman apabila Anda memilih legalisir layanan legalisir, hasil legalisir Anda dikirimkan via ekspedisi. Kemudian isi nomor ijazah, tanggal ijazah, siapkan unggah filenya di komputer Anda.
Jika Anda sudah berhasil selesai mengisi semua data, mohon dicek kembali apakah sudah menginput dengan benar. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian Anda klik menu legalisir. Di sini adalah tampilan formulir untuk pengajuan layanan, yaitu pengajuan legalisir. Nanti akan terikot NIK dan nama Anda yang sudah terdaftar tadi. Nah, kemudian di sini ada input jumlah ijazah, transkrip, dan akreditasi yang ingin Anda copy. Misalnya ijazahnya ada 3, maka nanti diklik 3. Kemudian transkripnya ada 3, klik 3. Kemudian akreditasinya misal 1, klik 1. Kemudian opsi pengambilan ada 2, nanti diambil atau dikirim. Setelah selesai, Anda klik daftar. Nah, kalau misalnya berhasil, maka di historis pengajuan legalisir pada kolom bagian bawah itu nanti ada tercatat ijazahnya 3, transkripnya 3, dan akreditasinya 1. Kemudian tanggal pengajuannya 11 Juni 2020. Nah, nanti Anda bisa memonitor status pengajuan Anda di sini. Jadi apakah masih dalam pengajuan ataukah sudah dalam proses, selesai diproses, kemudian atau sudah dalam proses pengiriman. Di sini juga ada status ditolak atau diterima mengenai pengajuan Anda. Nanti di statusnya juga ada notifikasi ke WA yang Anda daftarkan. Nah, ini status pengajuan, apakah sudah sampai prosesi, selesai, atau sudah dikirim. Nah, ketika sudah selesai semuanya terisi, maka Anda bisa klik keluar untuk log out. Ya, ini adalah salah satu layanan publikasi, yaitu layanan alumni. Ya. Terima kasih tim PKH Baik, terima kasih tim PKH Fakultas Pengelolaan. Demikian presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Mas Edi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan atas presentasinya dan juga kepada tim dari UPKH Fakultas Pertanian yang menyampaikan contoh ya, kira-kira seperti itu yang layanan yang akan kita lakukan secara online. Ya. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi atau masukan atas standar pelayanan publik pada Fakultas Pertanian. Kami sangat mengharapkan dan atas masukan-masukan untuk penyempurnaan dari sistem pelayanan publik ini, terutama kepada bapak-bapak stakeholder, karena yang akan kebanyakan nanti menggunakan layanan ini adalah bapak-bapak alumni ya, yang diwakili oleh bapak-bapak stakeholder pada hari ini. Oke, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang ingin menyampaikan masukan, silahkan mikrofonnya di-on-kan ya. Mungkin Bu Rini, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu, silahkan. Silakan sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan masukan. Mungkin Pak Saleh atau Pak Rudianur atau Pak Gusti Rahmatullah dari stakeholder ini. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pak Saidi, mohon izin.
Ya, silakan Pak Rudi ya. Ya, Ya, terima silakan Pak kasih. Rudi. Terima kasih Pak Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat turun kepada guru-guru nih, ada Pak Yudi, ada Pak Bambang, Pak Saidi juga, terus ada Ibu Ratna, Pak Yusuf Ajis yang terlihat di monitor, dan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah Pak, kami ibaratnya selaku alumni ya, dan mungkin nanti juga akan menggunakan layanan ini terutama mungkin kepada bisa jadi alumni-alumni pertanian yang mungkin akan bergabung dengan kami, apakah itu di session kami atau seperti apa. Ini sangat membantu Pak, sangat membantu karena sekarang itu sebetulnya akses informasi itu cepat, dan ini bisa diadopsi cepat, dan juga waktu untuk misalnya ada lowongan pekerjaan itu pun waktunya, durasinya sangat cepat karena persaingannya juga mungkin banyak. Nah, ini salah satu solusi juga Pak, bahwa untuk mempercepat misalnya legalisir ijazah dan lain-lain itu bisa segera dilakukan dalam waktu cepat, selesai dalam waktu yang cepat. Tidak mungkin seperti konvensional sebelum-sebelumnya, mungkin seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua mungkin ini juga salah satu salah satu solusi juga pas juga momen peluncuran ini di saat kita kena wabah COVID-19 ini Pak, juga ini juga salah satu istilah physical distancing ya, atau social distancing lah. Itu Pak. Alhamdulillah mungkin kita juga selaku stakeholder Pak, mungkin nanti ke depan juga terus sebetulnya berharap agar terutama Fakultas Pertanian khususnya dan juga ULM ya, ULM umumnya itu terus Pak, terus meningkatkan inovasi-inovasi biar kita mungkin tidak, memang sekarang setara sih dengan fakultas nasional lain, mungkin kita bisa lebih baik lagi Pak. Itu sebetulnya harapan kami. Karena memang ke depan jujur kalau bisa Ulun jelaskan sedikit, kebetulan sekarang Ulun ngurus Rehabdas Pak. Rehabdas ini jadi kita itu disuruh pemerintah untuk menanam areal lahan kritis yang kawasan hutan lindung, hutan produksi yang kritis. Artinya kritis itu ya artinya kita akan banyak merekrut alumni dari, kalau dari pertanian mungkin ilmu tanahnya untuk lahan kritisnya, dan orang kehutanan Pak. Ke depan memang rencana kita ini khusus untuk Arutmin sendiri itu ada sekitar 16.000 hektar Pak yang harus kita tanam sampai tahun 2026. Sebetulnya kita mau berlari kencang mulai tahun ini, tapi karena badai COVID-19 ini juga sangat berpengaruh terutama ke cash flow perusahaan dan lain-lain, sehingga itu tidak mungkin. Mudah-mudahan COVID ini berlalu, 2021 kita bisa berlari kencang, dan ini akan banyak membutuhkan alumni-alumni Pak. Jadi kalau ibaratnya bicara dari hati ke hati, ya daripada kami merekrut orang dari luar, ya mending dari alumni sendiri Pak. Seperti itu kan ininya. Alhamdulillah sekarang tahun ini kemarin Ulun merekrut 2 orang, satunya alumni dari ilmu tanah, satunya dari kehutanan. Mungkin yang kehutanan ini muridnya Pak Yudi, seperti itu, karena tahu banyak lah. Karena memang mungkin Pak Yudi lebih tahu tentang Rehabdas, karena itulah yang tantangan-tantangan ke depan. Mungkin ke depan juga bisa berkolaborasi Pak, artinya ada area-area kritis mungkin kita bisa kerjasama. Kalau secara praktek kami agak kesusahan, mungkin nanti kita bisa mencari landasan teori atau teoritis dari pihak perguruan tinggi dalam hal ini ULM. Mungkin seperti itu Pak, sedikit mungkin nggak tahu apakah saran atau masukan gitu ini dari Ulun selaku alumni, dan terima kasih Pak sudah diundang untuk bergabung dalam kegiatan ini. Mohon maaf salah hilapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudianur atas masukannya. Kami sangat apresiasi sekali. Sebelum saya persilakan Pak Dekan untuk memberikan jawaban atau tanggapan,
kami mohon informasikan sekali lagi, mohon absen yang sudah kami share, itu linknya di chat untuk meeting ini, mohon diisi ya Bapak dan Ibu. Baik, kami persilakan kepada Pak Bambang mungkin untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Pak Saidi. Pak Rodianur, ya ini alumni kita yang sukses ya ada di PT Arukmin Indonesia. Beliau ini termasuk aktif di waktu mahasiswa, aktif dan setelah lulus berada di PT Arukmin. Nah, tadi apa yang disampaikan bahwa apabila layanan ini memang mulai dijalankan, maka ini membantu ya dari sisi kecepatan. Kemudian kalau nanti memang sudah online, juga tidak perlu orang jauh-jauh dari tempat yang jauh ke fakultas ya. Itu harapan yang disampaikan Pak Rodianur tadi. Nah ini saran ya, saya lihat saran. Kemudian ada peluang ya Pak Rodianur, nanti peluang ada masalah dan sebagainya itu mungkin ada inovasi barangkali nanti dari Fakultas Pertanian bagaimana bisa cepat melayani dalam rangka berlomba ketika rekrutmen itu butuh waktu yang pendek saja. Nah ini mungkin masukan agar Fakultas Pertanian nanti mencoba bagaimana standar pelayanan publiknya itu semakin lebih cepat dan lebih handal gitu ya dalam satu sistem. Sekali itu yang bisa kami tanggapi Pak Saidi. Terima kasih Pak Rodi. Iya, terima kasih Pak Bambang. Mungkin kami kembalikan dulu ke Pak Rudi. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Rudi silahkan. Alhamdulillah Pak. Apa yang kami harapkan sebetulnya sudah di jalurnya lah, sudah sedang dilakukan sekarang. Terima kasih Pak Bambang. Salam hormat Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Rodianur. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan masukan, kami persilakan. Assalamualaikum Pak, mohon izin Pak. Silakan Pak Gusti Rahmatullah, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dekan, Pak Pembantu Rektor 4 tadi mungkin ada ya, Pak Saidi juga selaku Kepala OPKH. Mungkin dari Ulun terkait juga tadi Pak, mungkin sama Bapak-Bapak Ibu dosen lainnya, saya nggak bisa jemput satu persatu. Kebetulan Ulun saat ini berada di instansi ini Pak, di Dinas Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Banjar. Jadi mungkin sebagai stakeholder dari instansi pemerintah Pak ya, diundang sebagai tamu di uji publik ini. Jadi untuk saran saya sih Pak terkait dengan tadi, mungkin terkait dengan kawan saya di satu angkatan Pak Rodianur, terkait legalisir ijazah nih Pak, mungkin lebih teknis ke dalam, misalnya mungkin ada usulan. Misalnya tadi disampaikan oleh Rodi tadi bahwa pada saat perekrutan karyawan atau rekrutmen apapun, entah itu instansi pemerintah, kan biasanya legalisir ijazah ini sangat penting Pak, fatal. Biasanya harus cepat, ada batas waktunya. Nah tadi saya lihat di jabaran di standar pelayanan yang dijabarkan tadi terdapat penandatanganan legalisir itu ditandatangani oleh wakil dekan, kalau tidak salah, saya tidak ada capture sih Pak ininya, saya coba lihat dulu. Kalau tidak salah ditandatangani oleh wakil dekan bidang akademik Pak ya. Iya. Nah ini bisa ini nggak Pak, nanti misalkan nih ada kasus misalnya ada alumni yang butuh waktu cepat misalnya untuk legalisir ijazahnya karena mungkin terbatas waktunya. Nah misalnya pada saat yang bersangkutan wakil dekan sebagai orang yang meligas ini tidak berada di tempat, misalnya berada
mungkin tugas luar atau sebagai atau apalah misalnya ada rapat di mana tidak bisa berada di tempat. Nah, apakah ini bisa diwakilkan ke yang lain Pak untuk legis ini atau memang harus wajib wakil dekan gitu loh untuk yang menandatanganinya? Ini kan nanti menjadi kendala bagi alumni atau mahasiswa yang sudah lulus dalam hal mencari pekerjaan Pak. Mungkin kendalanya seperti itu Pak. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sebagai stakeholder di bidang instansi pemerintahan yang mungkin ada di poin 6 tadi standar pelayanan untuk permintaan tenaga ahli Pak ya. Nah, jadi untuk pemberian tenaga ahli misalnya kami dari peternakan atau perkebunan misalnya ataupun dinas pertanian misalnya untuk meminta tenaga ahli dari Fakultas Pertanian, kalau bisa nanti tadi secara online ada mungkin Pak ya, bakal ada secara online tadi di website itu seperti itu. Jadi kalau memang bisa secara online kan akan lebih bagus gitu loh, karena saat ini kan dengan adanya COVID-19 ini kita sudah dipaksa untuk beralih ke sistem yang online gitu Pak, semuanya gitu loh Pak. Jadi alangkah baiknya nanti itu bisa terrealisasi. Jadi misalnya dari instansi pemerintah, misalnya Dinas Pertanian ataupun dari Bapeda nanti mau mengajukan tenaga ahli untuk kajian dan apapun dan lain sebagainya itu nanti bisa lebih cepat mendapat jawaban gitu loh Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lutfi Rahmatullah atau Imong ya panggilan ininya ya, nickname-nya ya saat kuliah ya. Baik, mungkin silakan Pak Bambang langsung ditanggapi. Terima kasih Pak Saidi, terima kasih Pak Gusti Rahmatullah, Bapak saya panggil ya. Oke, masukannya baik sekali Pak. Tadi di poin waktu ya, waktu dan ketika pejabatnya wakil dekan tidak berada misalnya, sementara waktu sangat diperlukan cepat. Nah, ini masukannya, barangkali mungkin ini kami bisa minta arahan nanti di WR4 ya, mungkin bisa di-upgrade. Kalau tidak ada wakil dekan, mungkin pejabat di atasnya bisa menandatangani itu dengan kalau ini nanti ingin butuh cepat ya, saya kira bisa ya, ini masukannya itu ya. Tadi memang ada yang waktunya kelihatannya lama itu ya, 10 hari itu kami cantumkan adalah waktu maksimal ya, maksimal. Tapi ada masukan tadi kan dari Pak Gusti Rahmatullah, kami perlunya cepat. Wah, wakil dekannya tidak ada. Nah, ini mungkin ada solusi, kan berarti ada pimpinan yang di atasnya yang akan menandatangani seperti itu. Kemudian yang tenaga ahli, benar Pak, nanti ini kami dorongan juga nih agar secepatnya secara online, karena situasinya seperti ini kan, kemudian butuh kecepatan juga. Sekarang ini kan sesuatu perlu cepat. Nah, ini mungkin jawaban bisa akan cepat, sedapat mungkin dari waktu maksimal itu kami lakukan seminimal mungkin ya, bisa 1-2 hari misalnya bisa selesai, walaupun dipasang waktu yang maksimal gitu Pak. Tapi tentu saja kebutuhan stakeholder kan lebih ingin ya. Jadi dalam komitmennya secepat mungkin kami bisa memberi jawaban, apalagi dengan teknologi informasi. Sebetulnya kalau misalnya contoh legalisir ijazah, memang kalau pejabatnya ada tidak pernah lewat 1 hari ya, tapi mungkin ada pas saat itu keluar daerah, nah itu yang sedikit lama. Kami sudah mencoba, itu bisa sebetulnya paling lama hari ini dimasukkan, paling lama besok sudah bisa diambil, bahkan sih dalam waktu beberapa jam bisa diambil. Tapi ada pada saat penerimaan ASN, penerimaan di perusahaan nah itu sedikit agak lama karena yang legalisir juga sangat banyak, tetapi tidak akan melebihi waktu yang kami tetapkan di dalam standar pelayanan publik. Ya, sekali lagi terima kasih masukannya. Jadi poin waktu
pejabat dan waktu, kemudian akselerasi artinya online sudah di. Demikian jawaban kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dekan. Kami kembalikan kepada Pak Imung. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin kalau boleh masukkan lagi, mungkin pada saat mungkin situasinya mungkin pada saat mau legalisir ijazah nanti pada saat pejabat berwenang tidak ada, mungkin bisa digantikan dengan pejabat yang berada di tempat gitu loh Pak. Seperti itu Pak, mungkin ya. lebih jadi pada saat alumni kan kadang perusahaan nih kadang membuka lowongan juga ada batas waktu Pak, misalnya 2 hari atau 1 hari itu biasanya tuh arutmen tuh Arodi itu. Jadi kadang informasinya kadang kita dapatnya telat kan, sisa 1 hari mau nggak mau kan kadang kawan-kawan itu harus selesai nih. Nah pada saat kita mau ngajuin legalisir ternyata pejabatnya tidak ada Pak. Nah, untuk itu kan makanya masukan saya di dalam pencantuman di teknis tadi, kalau bisa ada diskresi lah di situ pada saat wakil dekan atau wakil dekan bidang tidak berhadir, boleh ditandatangani oleh pejabat yang sedang standby pada saat itu, mungkin gitu. Ya, baik. Terima kasih atas masukannya. Baik, kita lanjutkan lagi kepada bapak-bapak atau ibu yang ingin memberikan masukan. Kami persilahkan. Silakan bapak-bapak atau ibu yang ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan standar publik yang dipresentasikan tadi oleh Pak Bambang Yoko, selaku dekan Fakultas Pertanian. Mas Edi? Ya, silakan. Ya. Pak Dr. Yusuf Ajis, Ketua Koordinator Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Silakan Pak Dr. Ajis. Ya, ini sekedar masukan saja dan himbauan bagi kita semua bahwa dalam standar pelayanan publik itu kita harus punya prinsip ASAP ya. Di luar negeri itu pasti dia ASAP gitu ya, as soon as possible ya. Jadi standar kita adalah secepat mungkin dan seramah mungkin gitu ya. Jadi kita melayani mereka itu dengan cepat dan ramah gitu. Jadi itu saja ya, sekadar himbauan dan saran kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Yusuf Ajis. Mungkin Pak Bambang ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih. Terima kasih. Mas Edi, ini Pak Dr. Yusuf Ajis, ini saran ya, ini bagus sekali. Kemudian didengar juga oleh pejabat yang tadi kan saya sebutkan di nomor 6 ya, yang PPID itu bisa mendengar apa yang tadi disampaikan saran itu. Pada intinya kan orang ingin ASAP ya, as soon as possible ya. Jadi ini jadi catatan bahwa stakeholder itu memang ingin cepat. Dan memang di dunia 4.0 ini ya, kecepatan menjadi satu faktor penentu. Saya kira saran ini memperkuat kami lagi komitmen agar pelayanan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Dr. Yusuf Ajis. Ya, terima kasih Bapak Dekan. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan masukannya. Ya, silakan Prof. Yudi. Silakan Prof. Yudi, kalau nggak salah acung tangan ya, atau cuman ini. Oke, silakan ya. Prof. Yudi. Ya, terima kasih Pak Saidi, Pak Dekan, dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya sudah mendengar tadi usulan ya dari stakeholder gitu berkaitan dengan pelayanan publik ini gitu ya. Jadi dari Pak Rodian Nur dan juga Pak Gusti Rahmatullah ya, terima kasih sekali masukannya. Saya ingin menambahkan saja Pak Dekan ya, tadi berkaitan dengan harapan sebenarnya semua yang kita lakukan ini semuanya ke depan online Pak. Jadi kita sudah mencoba meninggalkan offline gitu ya. Jadi kita sudah bisa harusnya memanfaatkan teknologi informasi yang ada begitu ya. Jadi kecepatan, tadi betul Pak Yusuf Ajis,
kecepatan itu sangat penting sekali ya. Jadi berkaitan tadi siapa sih yang harus menandatangani kalau misalkan pimpinan tidak ada begitu ya. Nah, jadi gini, yang penting itu sebenarnya ada nanti SK dari Pak Dekan. Jadi SK Pak Dekan, SK-nya itu nanti berisi sifatnya penunjukan. Jadi di bawahnya itu nanti ada. Jadi di situ berbunyi jika yang bersangkutan itu berhalangan, itu yang boleh menandatangani selain beliau itu siapa. Jadi di situ nanti ada. Jadi tentu saja itu jabatan. Jadi misalkan tadi wakil dekan 1 ya berhalangan untuk menandatangani ijazah, kemudian pendelegasiannya kemana? Apakah misalkan wakil dekan lainnya boleh, misalkan seperti itu dan sebagainya. Dan itu harus dalam SK rektor, Pak. SK dekan. Jadi SK dekan nanti ada di dalam standar pelayanan publik yang dibuat. Jadi itu nanti ada penunjukannya seperti itu. Jadi penunjukan sehingga nanti publik tahu bahwa ya karena berhalangan hadir ya. Sebenarnya seandainya online sebenarnya tidak ada sebenarnya penggantian itu ya, kecuali sakit ya. Karena beliau bisa membuka di mana saja sebenarnya, tidak ada alasan. Misalkan beliau berada di luar daerah juga harusnya selama ada wifi ya, saya bisa membuka ya. Jadi permohonan yang diberikan. Tapi kalaupun tidak bisa, misalkan ya beliau di tempat yang tidak ada wifi-nya gitu ya, apakah mungkin di pedesaan atau misalkan mungkin di dalam hutan atau di manalah ya yang sulit dijangkau itu, maka harus ada penunjukan. Jadi SK penunjukan itu siapa yang berhak. Sehingga nanti publik tahu, oh ya berarti tidak salah ketika beliau tidak ada yang menggantikan gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah tidak ada alasan sebetulnya bagi kita bahwa tidak bisa ditandatangani karena yang bersangkutan tidak ada. Itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan begitu ya. Sehingga sebetulnya pelayanan yang kita berikan itu harusnya sudah pelayanan yang prima, ya pelayanan yang cepat begitu. Jadi harapannya mungkin Pak Dekan nanti semua pelayanan yang dibuat itu adalah pelayanan secara online. Jadi kita tidak lagi offline. Jadi itu. Walaupun nanti perlu juga ada klarifikasi, saya juga belum tahu persis begitu ya, apakah semua instansi itu mau menerima tanda tangan elektronik gitu ya, tanda tangan elektronik. Jadi itu perlu juga dipertimbangkan apa boleh ya. Jadi kan mungkin ada juga instansi pemerintah ya yang tidak melayani atau tidak mau tanda tangan secara elektronik ya, mungkin ada kekhawatiran misalkan tidak asli dan sebagainya. Karena yang namanya legalisir itu kan sebenarnya asli, ya sama seperti ijazah asli. Ya, legal. Nah, jadi mungkin nanti perlu juga apakah tanda tangan elektronik itu masih diperbolehkan, termasuk juga stempel ya, stempel elektronik itu masih diperbolehkan gitu. Jadi itu yang perlu dianukan kita catat. Jadi artinya tidak ada larangan untuk itu, misalnya seperti itu. Nah, itu juga perlu jadi masukan. Kemudian tadi yang Pak Rodianur itu mengenai informasi kalau misalkan ada lowongan pekerjaan, Pak. Nah, ini juga perlu menurut saya nanti dicantumkan bentuk layanannya. Jadi bentuk layanannya bagaimana kalau misalkan ada informasi mengenai lowongan pekerjaan. Nah, itu menurut saya menarik ya, karena ini sebenarnya salah satu informasi publik yang harus diketahui oleh misalkan alumni misalkan ya. Jadi alumni sudah bisa tinggal mengklik saja, dia sudah tahu bahwa oh ada informasi lowongan pekerjaan misalkan begitu. Jadi menurut saya itu penting banget dan bisa dilakukan secara online gitu ya. Kemudian yang perlu saya tambahkan Pak Dekan ya tadi itu yang belum ada itu mengenai kuesioner kepuasan pelanggan, Mbak. Kepuasan pelanggan itu penting Pak karena di dalam informasi publik itu di bagian laporan terakhir itu ada evaluasi dan juga
informasi mengenai kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan yang kita layani itu dia merasa puas atau tidak dengan layanan yang kita berikan. Itu sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan standar pelayanan yang kita buat begitu. Jadi nanti mungkin tahun ini posisinya bisa saja masih kurang puas begitu ya, tapi harapan kita ke depan kita tingkatkan terus sampai dia puas, sangat puas seperti itu, Pak. Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi nanti apakah nanti diselipkan di situ ya. Jadi sebelum dia masuk ke dalam ke dalam permohonan informasi, dia atau setelahnya gitu ya, misalkan setelah dia menerima itu apakah diberi semacam pertanyaan gitu, apakah Anda puas atau tidak puas dengan pelayanan diberikan. Mungkin bayangannya seperti kalau kita mungkin di bank ya, di bank atau di instansi-instansi yang memberikan pelayanan kepada kita kan ada memberikan semacam pertanyaan singkat saja sebenarnya, apakah Anda puas dengan pelayanan diberikan, ketika tombolnya ting, nah berarti puas dia, atau tidak puas seperti itu. Itu penting, Pak. Jadi itu sebagai bahan evaluasi untuk kita perbaikan ke depan. Dan itu biasanya kalau kami di pelayanan publik itu dicari Pak data itu oleh Komisi Informasi Pusat gitu ya mengenai pelayanan publik. Nah itu yang penting menurut saya. Kemudian yang sangat sulit biasanya yang kita berikan itu adalah, saya berkaitan tadi dengan SDM Pak. SDM yang memberikan pelayanan itu memberikan reward dan punishment itu sebenarnya sangat sulit, tapi harus diberikan, Pak. Reward and punishment itu penting. Walaupun sebenarnya, misalkan begini, yang memberikan pelayanan itu berapa orang sih? Misalkan ada 4 orang gitu ya. Nanti si pemohon ini bisa aja nanti dia mengklik siapa yang memberikan pelayanan terhadap dia itu baik gitu ya, ramah, sopan ya, kemudian cepat ya, sebagainya gitu ya. Dia tinggal klik misalkan si A terlalu banyak misalkan yang memberikan reward memberikan poin gitu ya, itu bisa dikasih reward ya, dicantumkan sebagai inilah yang SDM yang memberikan pelayanan terbaik gitu ya pada periode misalkan triwulan ini misalkan seperti itu. Nah itu menurut saya sangat penting sekali karena saya pernah lihat di instansi lain gitu ya di Pulau Jawa yang pernah presentasi itu dia ngasih reward yang bagus sekali gitu, sehingga sebenarnya yang tadi ya Pak Ajis bilang ya asap itu penting banget ya sebenarnya. Jadi dia harus SDM kita harus memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik gitu. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi mungkin itu Pak, harapan lagi ke depan Bapak Ibu sekalian mungkin ini yang sudah kita lakukan juga. Jadi pelayanan itu sudah tidak lagi menggunakan website, jadi kita menggunakan Android, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian atau menggunakan iPhone, jadi di Android ya itu tinggal di aja. Orang bisa mendownload lewat Google Play Store ya, tinggal di-download mungkin di situ pelayanan Fakultas Pertanian. Itu nanti dimanapun orang berada, orang nggak perlu tinggal buka HP saja untuk minta pelayanan, itu sudah bisa. Nah itu lebih bagus lagi, Pak, lebih prima lagi, sehingga stakeholder kita berada di mana saja itu akan bisa. Ya mungkin nanti ke depan kita akan tingkatkan lagi, jadi tidak lewat website, kita juga langsung lewat Android misalnya seperti itu. Baik, demikian Pak, itu saja saran dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk perbaikan atau peningkatan dari kualitas pelayanan yang kita berikan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yudi atas saran dan masukannya. Kepada Pak Dekan, silakan Pak. Terima kasih. Jadi beberapa saran dari Prof. Yudi, dan kebetulan ini baru saya merasa misalnya tadi kalau pejabat tidak ada, tapi kalau kita online tidak masalah lagi kan? Yeah. Ini terjawab dari pertanyaan Pak Gusti Rahmatullah ya. Ini kalau sudah online apa saja sudah bisa kan? Tetapi nanti kalau pas tanya, tadi kan ada legalitas tuh ada kadang-kadang capnya basah. Nah ini jadi ada 2 versi nanti yang cepat juga pelaksanaannya, artinya mengirim permohonannya datang, tapi nanti kita kabari selesai gitu kan. Yang basah kan tidak bisa
kita kirim lewat dunia maya ya. Kemudian tadi yang informasi lowongan pekerjaan, nanti ini mungkin kita garap Pak, karena menarik sekali. Kemudian yang ini belum nih, kuesioner. Jadi kuesionernya nanti ketika apakah akan kembali layanan dokumennya itu akan kembali sampai itu dia ketika harus menjawab kuesionernya baru kirimannya sampai seperti itu. Dan yang sederhana aja tinggal menyatakan apa, klik, kalau dia mengklik baru terkirim dokumen layanannya. Ini masukan. Kemudian ya SDM memang agak bermasalah juga, tapi kita bisa tutupi dengan beberapa dosen-dosen muda nanti akan ikut membantu di pelayanan terutama IT-nya. Kemudian tadi dorongan untuk pelayanannya tidak hanya website saja. Memang tadi bisik-bisik dari tim OPKH, mereka sudah merancang dalam bentuk aplikasi Pak. Nanti aplikasinya bisa di Play Store kan, seperti absen baru saja model aplikasi absen itu sangat baik sekali Pak yang kita unduh di Play Store. Sekali itu masukan Pak WR1 sangat berharga. Sebagian menjawab pertanyaan dari stakeholder ya, kalau pejabatnya tidak berada di tempatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekan. Baik, kita masih ada waktu lagi untuk mendengarkan masukan atau informasi dari bapak-bapak dan ibu yang berhadir pada uji publik hari ini. Kami persilakan sekali lagi kepada bapak-bapak atau ibu yang ingin memberikan masukan. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Saidi mohon izin, itu mungkin dari di chat Ibu Rini ada bertanya tuh Pak, di chat paling atas itu kalau nggak salah. Bagaimana cara untuk menyampaikan itu Pak? Ya, ada pertanyaan Bu Rini, kebetulan kan beliau lagi ada webinar juga pada saat yang bersamaan, jadi nggak bisa bertanya secara langsung. Itu Pak, saya nanya aja kalian, karena mau berakhir di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, dari yang disampaikan tadi gitu ya, walaupun saya mengikuti, tetapi sekilas saya mengini. Artinya kita melaksanakan untuk yang daring ini atau online ini, artinya tidak hanya pada masa pandemik ini ya, artinya secara nantinya juga begitu gitu. Karena kasusnya begini, pada saat ini saya melihat mahasiswa itu terkendala permasalahan mulai dari mereka akan lulus. Ya, jadi bukan mereka setelah lulus sebenarnya permasalahan itu, tetapi mulai akan lulus itu mereka mengurus segala macamnya, walaupun sudah bisa yudisium, tetapi ada beberapa yang nantinya persyaratan atau surat menyurat dan segala macamnya itu nanti sulit sekali untuk mendapatkan aslinya. Maksud saya, apakah ada kebijakan nantinya, karena ini kan masalah publik yang kita juga tidak tahu apakah selesainya itu nanti beberapa bulan yang akan datang atau masih lama gitu. Nah ini bisa tidak, bisa saya maksudnya itu mereka mendapatkan sertifikat kayak plagiasi gitu ya, mereka bisa mendapatkan sertifikatnya begitu, karena kan hasil sekarang itu kan hanya turnitinnya saja. Nah itu bisa nggak dikirim ke mahasiswa, maksud saya setelah cek and recheck dan segala macamnya itu sudah selesai, karena mereka menjadi kasusnya di tempat di TIP itu kan masalah SKL untuk fakultas. Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan karena belum ada surat yang nyatanya, katakanlah di situ ada persyaratannya tentang bebas pustaka gitu ya, perpustakaan, itu kan tidak bisa minta tanda tangan pada saat ini. Nah itu apakah bisa nantinya beberapa dari kepala-kepala lab itu nanti kalau misalnya ada anak-anak yang memberikan masukan kayak kan formnya apa gitu yang diisi, kemudian bisa nggak diberi tanda tangan di situ, kemudian nanti setelah selesai diserahkan kepada anak-anaknya sehingga mereka tidak terkendala untuk mendapatkan SKL lulusan itu gitu, karena kan sementara mereka sudah mendaftar wisuda tetapi tidak bisa mendapatkan SKL karena ijazah juga belum dapat.
Nah, ini yang menjadikan terkendala sekali karena ada beberapa anak yang sudah lulus kan itu akhirnya mereka diam saja gitu loh, apa yang mau dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua mengenai yang namanya alumni tadi, ini sosialisasinya seperti apa? Karena kan banyak sekali kita itu tersebar alumni itu di mana-mana gitu ya, karena biasanya mereka itu nitip dengan temannya yang masih tinggal di Banjarbaru. Nah, ini apakah nantinya pengumuman ini supaya sampai kepada semua alumni yang ada di tersebar di mana-mana itu, karena kan ini juga saya baru mendengar ya, saya baru melihat gitu kan ya tentang yang web-web tadi masuk kemana, tentang apa gitu kan ya. Nah, ini apakah memang ada rencana sosialisasi seperti apa dari apa namanya fakultas gitu ya untuk disampaikan kepada para alumni sehingga mereka nantinya paham gitu, harusnya kami tidak perlu lagi harus ke Banjarbaru, tetapi sudah bisa menyelesaikan itu dengan di tempatnya mereka begitu. Nah, ini yang saya tanyakan tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada nanti saya sampaikan ke alumninya khususnya yang ada di TIP gitu kan ya, bahwasanya mereka seperti ini nanti tata caranya untuk tepat untuk mendapatkan apakah legalisir ijazah atau kan transkrip atau permasalahan lain gitu loh. Jadi mereka bisa mendapatkan itu dengan cepat dan tidak terkendala dengan yang seperti ini gitu kan ya, sehingga mereka untuk bekerja bisa di mana aja gitu. Terima kasih. Begitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini Hufiani. Silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan Bu Rini memang apa namanya, beliau ini melihat ke depan ya. Jadi yang pertama itu memang kami dalam transisi ya. Transisi ada pelayanan kemarin kita coba secara online, tetapi memang ada petugas kita yang menagih bukti fisiknya gitu kan. Artinya dalam masa transisi ini antara prosedur secara online ada yang tidak terikuti oleh tenaga administrasi misalnya, masih menagih padahal kan sudah dilewati prosesnya. Nah, ini akan diperbaiki karena masa transisi dan ini baik sekali masukannya. Jadi kan ketika orang sudah online kok masih ada yang menagih yang bukti-bukti fisik gitu kan. Nah, kemudian yang bagaimana alumni bisa mengetahui apa yang telah dilakukan fakultas yang mungkin sudah ada aplikasi dan sebagainya. Dalam beberapa bulan ini tim UPKH dan tim IT itu sudah membuat mengembangkan ya. Yang pertama websitenya terus dikembangkan. Kemudian juga membuat Instagram. Nah, Instagram ini mudah-mudahan bisa ketua jurusan atau koordinator program studi menginformasikan pada mahasiswanya bahwa fakultas mempunyai Instagram. Dan ini real time ya, setiap saat mudah dilihat dan kami berharap anggotanya, followernya semakin banyak, karena di situ kami akan menemukan semua informasi, termasuk yang tadi kita inginkan, segala aplikasi bisa ada informasi di situ, nanti alumni dimanapun bisa melihatnya. Jadi mohon yang pertanyaan kedua tadi, kebetulan nih ada ketua jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian, kita punya Instagram Fakultas Pertanian. Mungkin kalau website agak berat membukanya, tetapi di Instagram cepat. Dan kami meminta kemarin sore itu rapat bahwa nanti akan dipercepat juga supaya orang tahu di Instagram ini nanti akan menjadi pusat informasinya Fakultas Pertanian. Terima kasih atas pertanyaan dan saran dari Ibu ini. Baik, terima kasih Pak Dekan. Baik, kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang ingin memberikan masukan. Kami persilahkan. Izin masuk, Pak. Izin, Pak. Oh ya, silakan. Mas Richard ya? Siapa yang izin? Inggih. Silakan, Mas Richard. Inggih. Nah, ini Ketua BEM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas telah mengundang saya untuk hadir pada rapat kali ini. Yang terhormat
pimpinan Universitas Islam Mangkurat, pimpinan fakultas beserta jajarannya, dan juga Bapak Ibu dosen setiap prodi di lingkungan Fakultas Pertanian dan juga stakeholder di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Islam Mangkurat. Di sini mungkin Pak ingin memberikan saran Pak terkait penyampaian informasi yang tadi dipertanyakan oleh Ibu Rini. Saya di sini mewakili seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Pertanian. Mungkin nanti setelah rancangan ini selesai, yang sudah disusun oleh tim Fakultas Pertanian, nanti bisa disampaikan dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Pertanian, karena setiap organisasi di lingkungan Fakultas Pertanian itu memang memiliki ikatan yang cukup kuat dengan para alumni, sehingga kami bisa meneruskan informasi ini kepada para alumni, seperti itu Pak. Nah mungkin selain itu nanti juga kami mengharapkan adanya yudisium bersama, yang dimana pelaksanaannya itu kan dilakukan misalkan 3 bulan sekali seperti dulu Pak, sehingga komunikasi antar calon wisudawan dan wisudawati itu terjalin, seperti itu Pak. Mungkin itu saran dari saya untuk penyampaian informasi terkait layanan publik ini agar tersampaikan kepada para alumni. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Richard ya. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Mas Richard Agung Nugroho ya, ini kebetulan Ketua BEM. Pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada BEM ya. BEM ini juga punya Instagram, dan beberapa ormawa itu punya Instagram, dan kami merasa selama ini kami menyampaikan informasi itu teman-teman di BEM dan ormawa itu sedemikian cepatnya, mahasiswa itu cepat sekali mendapat informasi. Misalnya ketika kami penurunan UKT, saya baru ngomong sebentar dengan Pak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, tidak lama saya sudah melihat informasi, mahasiswa itu sudah mengetahui informasinya. Jadi ini kerjasama yang baik antar saat ini saya melihat BEM ya sangat di Instagramnya itu saya lihat membantu sekali ya dalam penyebaran informasinya, dan cepat ya. Lebih saya surprise ya, ternyata beberapa pengumuman dari fakultas itu dalam waktu yang tidak lama sudah banyak diketahui oleh mahasiswa. Saya bingung pertama, ini ada kenapa ya mereka bisa cepat. Pak Wakil Dekan Kemahasiswaan itu memberitahu kami ada semacam grup ya, begitu dilempar maka informasi itu dengan cepat menyebar. Nah mudah-mudahan ini akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Yang kedua tadi ada saran juga ada namanya semacam yudisium ya bersama. Kami memang beberapa sebelum 3 bulan yang lalu ya, sebelumnya itu sudah merancang akan mengadakan yudisium, tapi dengan adanya COVID-19 ini yang pada intinya tidak menginginkan orang berkumpul, bergerombol lebih dari beberapa orang. Nah ini terkendala itu. Tapi pada intinya saran ini baik sekali ya, akan kami coba pada kesempatan yang memungkinkan kita akan mengadakan yudisium. Sekira demikian, terima kasih. Kembalikan pada Pak Saidi. Iya, terima kasih Pak Dekan atas tanggapannya. Kami persilakan kembali lagi kepada bapak-bapak atau ibu yang ingin memberikan masukan. Izin Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin memberikan masukan di websitenya Faperta, atau mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam salah satu tahapan ketika mengisi permohonan pengajuan legalisir tentang tracer study Pak. Jadi nanti mungkin bisa diselipkan di situ beberapa pertanyaan tentang alumni ini sudah bekerja di mana,
angkatan berapa dan segala macamnya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan data sebaran alumni kita ada di mana saja. Oke, itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu. Memang rencananya kita di website itu ada sedikit revisi. Jadi sebelum mendapatkan pelayanan legalisir ijazah, mereka memang harus mengisi kuesioner dulu, apakah sebenarnya berkepuasan ataupun terakhir studi. Ya, saya kira tidak perlu disampaikan ke Pak Dekan, ini Pak Dekan sudah mendengar. Baik, pertemuan kita ini sudah 1,5 jam lebih ini, padahal kita rencananya cuma 1 jam. Ada satu lagi yang akan memberikan masukan, yaitu Ibu Kepala Kabak Humas dan kerjasama ya dari ULM, Bu Aisyah. Kami persilakan Bu. Bu Aisyah masih bergabung. Silakan Bu. Terima kasih Pak Saidi. Bisa didengar Pak? Clear and loud Bu. Oke. Saya terdengar ya? Oke. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Fakultas Pertanian, yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Bapak SPP, Pak Perta. Di sini saya mau bercerita dulu, Bapak Ibu. Ya, fakultas itu sudah memiliki unit pengelola kerjasama dan humas. Jadi jadi setiap fakultas dan pasca sarjana itu sudah memiliki unit pengelola kerjasama dan humas, di mana di Fakultas Pertanian RSID. Jadi ini yang saya perlu sosialisasikan ke Bapak Ibu. Nah, yang mempunyai inovasi pelayanan publik. Nah, di ULM sendiri itu sudah kita pelayanannya, kami biasanya pelayanan dalam waktu 4 menit itu sudah selesai Bapak Ibu. Nah, dan online pun seperti itu. Nah, Ibu, nanti di webnya ulm.ac.id. Yang kedua, kita ada pelayanan online yang namanya si komplain. Kita menampung semua aduan dan komplain, baik itu dari mahasiswa, baik itu maupun masyarakat. Dan inovasi publik itu sejak tahun 2017. Jadi di komplain dari mahasiswa maupun dari masyarakat. Alhamdulillah WPID pelaksana yang ada di universitas yang dijabat oleh tersebut. Memang di sisi lain kita ada juga yang namanya elapor Bapak Ibu. Elapor itu adalah belum kita ke sana, kami persilahkan semua aduan ataupun komplain itu silahkan ke si komplain yang memiliki 2 pelayanan yang online, yaitu si Lapu dan si komplain. Di si Lapu itu pelayanannya, baik itu legalisir, baik itu perbaikan biodata SIMARI, baik itu perbaikan, kita semua sudah ada di Silapu. Nah, terus di sisi lain juga kita ada di Silapu itu juga dengan Simitra. Jadi mereka bisa melalui Silapu itu. Mereka Simitra akan mendapatkan data info Lapu yang dibuat oleh ULM, itu sudah luas pelayanannya. Nah, sekarang yang
kita bahas uji publik ini adalah kita mendapatkan standar pelayanan publik yang merupakan nanti dokumen untuk pelayanan offline-nya maupun online-nya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Fakultas Pertanian ini ke depannya pelayan itu ada offline maupun online. Di sini saya sarankan di Fakultas masukkan ke Fakultas Pertanian, alangkah banyak di dalamnya Bapak Ibu. Ya, baik, jangan terpisah aplikasinya itu, sistemnya itu. Jadi dalam satu tracer tadi dan lain-lain, termasuk yang 6 standar pelayanan publik tadi. Memang Bapak Ibu sekalian, kita sekarang membahas cuma ini bisa diperbaharui Bapak Ibu dalam 1 tahun sekali, apabila Perta dalam untuk SPP-nya nanti tahun depan bisa diuji publikan lagi. Tapi yang diuji publikan adalah SPP yang terbaru, yang bertambah SPP di Aperta, apalagi kalau nanti sudah online ya. Tujuan online itu, pelayanan online itu ada yang berdomisili yang jauh-jauh, itu untuk memudahkan mereka. Intinya harus memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah dan akuntabel. Seperti itu yang sebenarnya saya informasikan Bapak Ibu. Oh ya, di sini saya juga beritahu kan antara SPP dan SOP itu suatu yang berbeda Bapak Ibu. SPP itu dominan kita pelayanannya untuk eksternal. Tapi kalau SNAP baru saya informasikan juga Bapak Ibu sekalian, mitra Fakultas Pertanian, ULM sekarang masuk 14 besar zona integritas Bapak Ibu. Yang kedua, ULM juga masuk dalam 2.249 dalam kompetisi akan menyampai pada top 99. Jadi semua fakultas sekarang membuat semua inovasi Bapak Ibu. PP dari Fakultas Pertanian. Bisa Bapak? Mohon maaf Bu, suara Ibu terkadang terputus. Saya minta dibukakan Pak Saidi SPP-nya Fakultas Pertanian Pak. Saya akan arah ke teknis. Halo? Halo Pak? Halo? Halo? Ya Bu? Sudah ini. SPP-nya bisa ditampilkan Pak. SPP-nya bisa ditampilkan. Kalau mau. SPP-nya Pak, kok nggak tampil ya? Yang dari Fakultas Pertanian ULM presenting Bu. Oh ya. Hilang lagi ya? Pak, mohon ke naik ini Bu, ini. Halo. Ya Pak. Masih belum ada Bu ya? Nggih. Halo. Kami coba tampilkan. Halo Pak. Ya ini sebentar nih Ya silakan Bu. Bisa kedengaran Pak Saidi? Kelihatan Bu, belum ya? SPP-nya bisa tampilkan Pak. Bangun Pak naikkan Pak Zahid. Belum Pak. Oh Pak Saidinya Kak.
Sebentar Bu ya. Ini berarti Mas Edi kita muncul, kenapa masalahnya? Sebentar Pak. Kalau Pak Agung ada kawan intervensi tadi lah. yang mana? Yang SPP, SPP itu ada saya buka. Ini tadi ini Pak, yang tadi kita presentasikan tadi. Mas standar satu aja. Nah, yang ini, ya bisa satu dulu misalnya. Nah ini udah Bu, silakan Bu. Bu Aisyah. Pak Saidi bisa diperbesar Pak, kecil banget. Ini Mas Budi kalau Pak Saidi ya. Oh ini Pak Saidi lah. Ini saya nih Pak. Oh iya Pak. Ini di tempat Ulun sudah maksimal ini Bu. Oh ya, di roll ke bawah deh Pak Saidi. Nah, maksudnya ini cari Dibesarin aja Pak Saidi, mungkin itunya Pak 120% mungkin agak besar mungkin. Ya, saya yang punya udah bisa Pak Saidi. Udah Bu ya. Dek. Ya. Udah ya. Oke. Kalau ke bawah Pak, tapi masih. Bawah. Naik lagi saya. Sekali lagi ini ada masalah. Halo? Halo? Ya, Pak Saidi nanti masukkan saya yang lebih teknis, nanti saya susul deh. Ini karena waktu sudah zuhur Pak. Oke. Oke. Halo. Ini kayaknya Pak Bambang sudah mempresentasikan ini. Masukan dari saya nanti tertulis aja Pak Saidi. Halo. Oke, Halo. baik. Terima kasih Bu Aisyah. Ini karena kita waktu. Oke. Baik Bu Iya Pak, Aisyah, waktunya masih Pak, kedengaran? waktunya udah masuk zuhur nih. Oke, baik. Terima kasih Iya Pak. Bu Aisyah. Jadi Pak mungkin Saidi. masukannya nanti kami tunggu secara tertulis Bu ya, atau dalam kesempatan yang lain, terutama dalam menyangkut hal teknis ya. Ini karena waktu kita juga sudah masuk Pak Saidi. salat zuhur. Mungkin apakah ini kita cukupkan sampai di sini dulu atau ada yang ingin memberikan masukan satu hal yang Silakan, urgent Pak. saja saya kira. Saya berikan kesempatan lagi satu, kalau memang ada yang ingin memberikan masukan, silahkan. Atau kalau tidak ada, kita cukupkan uji publik kita sampai saat ini, karena juga sudah hampir 2 jam ya dari satu yang kita rencanakan ya. Baik, Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada masukan lagi, mungkin akan kita cukupkan uji publik pada hari ini. Saya selaku moderator pada kesempatan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak PR4, Profesor Juni Firman Arifin yang berkenan hadir, kepada para stakeholder ya, Pak Muhammad Saleh, kemudian Pak Edianur, Pak Gusti Rahmatullah, kemudian Bapak Ketua dan Koordinator jurusan ya, dan Koordinator program studi yang berhadir pada hari ini,
kepada pimpinan fakultas, Pak Dekan, para wakil dekan, Kabak dan Kasubag di lingkungan Fakultas Pertanian. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Saya selaku moderator pada uji publik ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan uji publik hari ini, dan dengan mengucapkan alhamdulillah acara atau kegiatan uji publik standar pelayanan publik di Fakultas Pertanian kita nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin kalau ada yang mau foto silakan, kameranya di-on-kan semuanya. Pak Saidi, Pak Bambang, Pak Ajis. Mohon izin Pak keluar duluan. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, ulun izin live grup juga Pak.